Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan, segera membawakan Warta Berita PTS. Hujan deras yang dibawa front cuaca mengguyur berbagai pelosok Taiwan dan menimbulkan bencana di sejumlah tempat pada Rabu malam. Banjir lumpur terjadi di distrik Situn Taichung, genangan air terjadi di Jalan Tua Lukang, Changhua, dan di Miaoli ada mobil tertindih batu longsor di Desa Tahu, sementara rutinitas kantor dan kelas dihentikan selama 1 hari di Desa Nanjuang karena putusnya jalan keluar. Mobil melewati jalanan di Miaoli saat hujan lebat, tiba-tiba bongkahan batu besar di dinding gunung runtuh dan menindih mobil hingga hancur. Mobil ini melewati jalur Miaoli 62 tanggal 20 siang, saat itu sedang hujan deras. Namun untungnya pengemudi hanya mengalami luka ringan dan berhasil meloloskan diri. Hujan lebat di Dusun Tunghe dan Desa Nancuang juga menyebabkan longsor besar di jalur Miaoli 21. Longsor batu menghalangi jalan keluar, rutinitas kantor dan kelas dihentikan selama 1 hari. 沙石又下来，等于又增加道路的危险了，所以说不敢贸然的开放。 Hujan deras juga menyebabkan banjir lumpur di Tongta Road distrik Situn Taichung dan lumpur mengalir hingga ke dalam rumah makan di pinggir jalan. Pemilik toko menyekop dan menggali namun tetap tak dapat membersihkan lumpur di depan pintu. Hujan deras membuat Taiwan Boulevard menjadi seluncuran air. Siswa yang menyeberang jalan terciprat air dan terguling beberapa kali. Pengendara motor juga sulit bergerak. Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di Lukang, Kabupaten Changhua, termasuk Wil Tien Ho Lukang, Jalan Tua Lukang, dan jalan dekat SMP Lukang. Hujan lebat turun semalaman menimbulkan sejumlah bencana di Taichung dan Changhua. Baru saja kemarau reda, kini harus menghadapi banjir. Pemda setempat siaga penuh, sedangkan warga tak tahu harus berbuat apa. 3 pesawat penumpang dilaporkan tersambar petir di tengah hujan yang mengguyur seluruh Taiwan pada tanggal 19 malam. 2 pesawat EVA Air tersambar di tengah penerbangan dari Hong Kong menuju Taipei dan pesawat Starlux Airlines kena petir saat lepas landas dari Taipei menuju Bangkok. Masih untung, semua pesawat mendarat dengan selamat. Cahaya mengkilap menerangi angkasa malam. Petir di atas atap gedung Taipei 101 ini sempat diabadikan oleh seorang warga. Di tengah hujan petir yang mengguyur seluruh Taiwan tanggal 19 malam, keberangkatan dan kedatangan di bandara juga terpengaruh. Ada 2 pesawat penumpang EVA Air disinyalir tersambar petir di tengah penerbangan dari Hong Kong menuju Taipei. Masih untung telah mendarat dengan selamat dan kini menjalani inspeksi. Sebuah pesawat Starlux Airlines yang terkena sambaran petir saat lepas landas dari Taipei juga telah mendarat dengan lancar di Bangkok. Biro Cuaca Sentral hari Kamis mengeluarkan peringatan hujan besar atau hujan deras sporadis untuk 12 kota dan kabupaten, termasuk Keelung, Taipei, New Taipei, Miaoli, dan Changhua, terutama untuk wilayah pegunungan Miaoli. Hujan di paruh pertama hari ini akan turun, terutama di wilayah sentral ke utara. Namun kawasan selatan juga akan diguyur hujan pada paruh kedua hari ini, seiring pergerakan front cuaca ke arah selatan. CWB mengeluarkan peringatan hujan besar atau hujan deras sporadis pada Kamis pagi untuk 12 kabupaten dan kota termasuk pantai utara Keelung, kota Taipei dan New Taipei, Miaoli dan Changhua, terutama di wilayah pegunungan Miaoli. 5 tempat dengan akumulasi curah hujan terbanyak hingga pukul 11 tanggal 20 semuanya ada di Kabupaten Miaoli. Di Desa Tai'an saja sudah mencapai 328 mm. 新竹、苗栗，还有在台中、彰化这边呢，则是降雨最明显的地方。 Walau hujan di wilayah sentral ke utara sangat mencengangkan, hujan di tempat yang mengalami krisis air seperti Tainan dan Kaohsiung hanya sporadis. CWB menyatakan bahwa curah hujan utama di paruh hari pertama ini turun terutama di wilayah sentral ke utara. Namun kawasan selatan juga akan diguyur hujan pada paruh kedua hari ini seiring pergerakan front cuaca ke arah selatan. Mulai besok front cuaca menjauh dan hujan mereda. Hujan singkat berkala masih akan turun di wilayah selatan, Hualien dan Taitung. Angin muson timur laut melemah pada akhir pekan. Cuaca cerah muncul di wilayah sentral dan selatan. Gelombang front cuaca berikutnya tiba Selasa depan, namun curah hujannya tidak akan sebesar kali ini. Sementara depresi tropis di Pulau Guam saat ini berjarak 4.200 km dari Taiwan. Walau dapat membentuk Taifun Sanfu pertama tahun ini, depresi mungkin lenyap setelah melewati Guam dan tidak berdampak pada Taiwan.
Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan skema insentif untuk menarik kunjungan Wisman pada tanggal 17. Berencana menyiapkan 500.000 kupon belanja, masing-masing bernilai $5.000 Taiwan sebagai undian bagi pelancong mandiri yang memasuki Taiwan melalui 5 titik kedatangan. Biro Pariwisata menerangkan skema insentif berbentuk undian kupon belanja $5.000 dijadwalkan diberlakukan bulan Mei untuk kedatangan pelancong mandiri di 5 titik kedatangan, masing-masing Terminal 1 dan 2 di Bandara Taoyuan, Bandara Songshan Taipei, Bandara Qingquankang Taichung, dan Bandara Xiaogang Kaohsiung. Untuk tur kelompok juga telah direncanakan bonus insentif. Tergantung skala dan durasi kunjungan, setiap kelompok maksimum bisa mendapatkan bonus $50.000. 7 negara anggota G7 mengumumkan pernyataan bersama pada penutupan pertemuan Menteri Luar Negeri tanggal 18 di Karuizawa, Jepang, menegaskan dukungan bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA. Sementara menurut MOHW, Taiwan tahun ini akan berupaya mendapatkan dukungan dari beberapa negara Muslim berpendirian netral. Pertemuan Menteri Luar Negeri G7 berakhir di Jepang tanggal 18 malam. Perwakilan dari 7 negara menyatakan secara serentak bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina merupakan ancaman besar bagi sistem internasional. Seluruh negara juga mencemaskan Tiongkok dan menyatakan bahwa stabilitas Selat Taiwan sangat penting bagi dunia. Anggota G7 akan bertindak bersama sesuai tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum. さらに国際社会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の重要性、これを再確認をいたしました。一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针。要真正维护台海和平，就必须明确反对和制止任何台独行径。 Walau Tiongkok merespons G7 dengan keras, anggota G7 tetap menyebutkan dalam pernyataan penutup bahwa G7 mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam WHA sebagai anggota pengamat dan forum teknis WHO selama status negara bukanlah syarat mutlak. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan juga menyatakan bahwa tahun ini Taiwan akan berupaya mendapatkan dukungan dari beberapa negara Muslim berpendirian netral. 比方说一些穆斯林的国家，这部分可能我们比较过去没有去做接触的。 MOHW juga akan memimpin delegasi ke WHA pada bulan Mei, termasuk perwakilan rakyat dan tim medis dalam negeri. Xue menyampaikan bahwa ini juga merupakan bagian dari diplomasi medis yang membutuhkan akumulasi panjang. Ia berharap dapat meraih prestasi besar dalam bentuk dukungan internasional pada tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.